Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yurfa'. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak bekal dan mengurangi beban. Kita ini hidup sebenarnya bukan diminta untuk memperbanyak yang lain kecuali memperbanyak amal. Kita ini hidup tidak ada perintah lain kecuali melainkan hanya untuk mencari apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu saja. Mungkin karena kanan dan kiri kita terlalu menggiurkan sehingga kadangkala tujuan utama jadi lupa. Kadangkala karena kanan dan kiri kita terlalu indah sehingga fokus utama kita jadi berubah. Mungkin karena dunia kita nampak begitu terasa indah padahal itu adalah mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah sebenarnya dunia yang kita tengok di kanan dan kiri itu melainkan hanya perhiasan yang menipu. Sehingga kembalilah ke fokus utama kita itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kembali ke apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kembali kepada yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Minimal kalau kita menjadi hamba yang melampaui batas, kembali ke standarnya. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah panggilan untuk orang-orang yang mulai terlalu jauh berjalannya. Saya ulang kalimat kembali karena tema kita hari ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sebab yang keempat hari ini insyaallah ta'ala, setelah kita membuka kitab ini, yaitu Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadr, 10 sebab untuk mendapatkan kelapangan dada. Dan kita masuk pada sebab yang keempat, yaitu Al-inabatu ilallahi wa husnul iqbali alaih. Al-inabatu ilallah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-inabah artinya adalah kembali. Di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang mungkin kita itu berada di jalan yang salah atau kita terlalu melampaui batas. Nah, ini kita kembali kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul iqbali alaih, dan menerima kembali tujuan utama kita dengan baik. Jadi kita kembali ke jalan yang benar dan lanjutkan lagi kita menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang didefinisikan bagaimana caranya kembali kepada on the track. Kita balik lagi, back to track kita. Bagaimana kita harus kembali lagi ke rute perjalanan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-inabatu maksudnya di sini adalah kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ngingetinnya gini, kenapa kok kaitannya kembali sama lapangnya dada? Karena orang itu mungkin terasa sempit sebab dia terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebab kesesatan yang membuat dia terlampau jauh dari rutenya. Sehingga untuk kembali lagi ke track itu, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke rute yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sebenarnya berkaitan langsung dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 54. Cuma memang ayatnya tidak disebutkan di sini, tapi perintah kembalinya Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 54. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kalian semua kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lah, dan menyerahlah. Jadi ini kembali maknanya sama seperti judul kita, yaitu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terimalah apa yang menjadi visi besar kita diciptakan. Kalau pengen tahu ayat ini tuh terdapat setelah ayat tentang pembersihan diri kita dari dosa. Di ayat sebelumnya, ayat 53, Allah berbicara apa? Memanggil kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwa
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ bahwa wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Lihat. Jadi dipanggil nih orang-orang yang kelewatan batas. Janganlah kalian itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Orang tuh putus asa tuh kenapa? Karena mungkin takut nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita sharing sama orang-orang yang mungkin jauh dari masjid, jauh dari kajian, jauh dari Islam. Kalau kita tanya mereka, apa alasan mereka tidak mau kembali lagi ngaji, kembali lagi belajar? Itu karena mereka sudah merasa terlalu berdosa. Banyak di antara mereka merasa terlalu kotor. Sehingga mereka bilang kayaknya udah nggak pantas lagi saya kembali. Nah, ayat ini memanggil mereka semua. Atau ayat ini memanggil kita semua bahwa jangan putus dari rahmat Allah, kembalilah. Maka ayat berikutnya adalah kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terimalah lagi tugas utama kita. Nah, ini makna dari al-inabah. Kalau kita lihat tafsirnya Al-Imam At-Tabari, beliau bilang aqbilu ila rabbikum bit-taubah warji'u ilaihi bit-ta'ah wastajibu lahu ila ma da'akum ilaihi. Jadi beliau bilang bahwa yang dimaksud ayat ini adalah aqbilu ila rabbikum bit-taubah. Kembali kepada Allah dengan cara taubat. Gimana cara kembali kepada Allah? Taubat. Warji'u ilaihi bit-ta'ah. Bagaimana kita menyambut kembali panggilan Allah dengan taat. Jadi kalau di buku ini ada tulisan Al-Inabah, maksudnya dengan taubat. Husnul Iqbal, maksudnya dengan taat. Jadi itu buku itu dicoret-coretnya gitu. Al-Inabah, saya bantuin. Saya mau coret-coret, nggak ada tempat coret-coretnya. Al-Inabah itu maksudnya bit-taubah. Al-Iqbal itu maksudnya bit-ta'ah. Wastajibu lahu ma da'akum ilaihi. Wastajibu ala ma da'akum ilaihi. Dan sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah panggil tadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kembali sambut panggilan Allah. Jadi kalau Allah panggil kita sambut. Nah, di sini penulis bilang famin asbabin syirahis sadr, di antara sebab untuk mendapatkan lapangnya dada, al-inabatu ilallah azza wa jal wa husnul iqbali alaihi subhanahu wa ta'ala wat taladzzuzu bi ibadatihi wa ta'atuhu azza wa jal. Kata penulis, di antara sebab untuk mendapatkan lapangnya dada adalah kembali kepada Allah, lalu menyambut panggilannya, lalu at-taladzuz bi ibadatihi wa ta'atuhu. Maksudnya adalah menikmati ibadah dan taat kepadanya. Jadi menikmati ketaatan dan beribadah kepadanya. Talazzuz itu diambil dari kata yang mungkin kita kenal, talazzada, ladzah, lezat. Jadi talazzuz itu maknanya tana'um, itu menikmati. Jadi bagaimana caranya orang itu kembali kepada Allah, memenuhi panggilannya lagi, lalu menikmati treknya. Udah nggak usah tertarik lagi sama kanan dan kiri, itu maksud mukadimah saya. Jadi jangan lihat kanan dan kiri lagi, nikmati trek yang sekarang kita ada di atasnya. Fa inna ta'ata wal ibadata rahatul qulub. Karena ketaatan dan ibadah itu satu, rahatul qulub, ketenangan hati. Wa unsun nufus, ketenangan jiwa. Uns itu diambil dari kata anis. Antum tahu artinya anis ya? Jadi artinya adalah jinak. Jadi di situ maknanya adalah wa unsun nufus, itu menjinakkan jiwa kita. Jiwa kita ini buas. Dengan adanya ibadah dengan taat itu menjinakkan jiwa. Kalau boleh pakai bahasa jinak, mungkin itu terjemahannya. Tapi di sini maknanya adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa gitu. Jadi kita menjinakkan jiwa kita yang buas. Wa qurratul uyun, dan penyejuk mata. Wa sa'adatus sudur, dan kebahagiaan dada. Tentu kebahagiaan dada maksudnya adalah kebahagiaan hati, kebahagiaan hidup. Jadi orang yang taat dan beribadah, dia mendapatkan rehat hati, ketenangan hati, lalu kejinakan jiwa, bolehlah kita terjemahin, kejinakan jiwa, lalu penyejuk mata, lalu sa'adatus sudur, kebahagiaan hati. Itu semua masuk dalam makna insyirahu as-sadr. Jadi semuanya itu masuk dalam kata insyirah as-sadr. Qala al-allamah Ibnul Qayyim, nah ini perkataan beliau tentang bab ini di dalam Zadul Ma'ad, kata beliau rahimahullah, al-inabatu ilallahi subhanahu wa ta'ala wa mahabbatuhu bikullil qalb wal iqbalu alaihi wat tana'umu bi ibadatihi fala syai'a ashraha li sadril abdi min dzalik. Kata beliau, al-inabatu, di antara sebab mendapatkan lapang dada adalah kembali kepada Allah, memunculkan rasa cinta di hati. Mahabbatuhu bikullil qalb itu maksudnya menghadirkan rasa cinta di dalam hati. Wal iqbalu alaih, menyambut panggilannya. Wat tana'umu bi ibadatihi, menikmati ibadah kepadanya. Nah, ini mungkin belum kita dapatkan, tana'um dalam beribadah. Itu rasa nikmat dalam beribadah. Fala syai'a ashraha li sadril abdi min dzalik.
Tidak ada yang lebih melapangkan dada seorang hamba kecuali yang tadi disebutkan. Jadi terjemahannya adalah fala syai'a asyrah li sadril abdi, tidak ada sesuatu yang lebih melapangkan dada seorang hamba dari yang tadi disebutkan. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Lalu beliau bilang gini, hatta innahu la yaqulu ahyanan, sampai ini termasuk perkataan para salaf, in kuntu fil jannati fi mithli hadhihi al-halah fa inni idzan fi 'aisyin tayyibin. Kalau saya berada di sebuah jannah, bisa diterjemahkan sebuah taman, dengan keadaan yang seperti ini yang disebutkan, atau boleh juga dimaknai kalau saya berada di surga dengan kualitas diri saya yang seperti ini, fa inni idzan fi 'aisyin tayyibin, maka sesungguhnya saya berada di kehidupan yang istimewa. Jadi artinya kalau saya berada di kehidupan yang tadi, kita bisa menghadirkan rasa cinta, menyambut panggilan Allah, menikmati setiap ibadah, itu surga buat kita. Itu bahasa gampangnya. Jadi itu bisa menjadi surga bagi kehidupan kita. Itu sebenarnya yang harus kita raih, itu yang harus kita cari. Misalu dzalik, di antara contohnya kata penulis yang dimaksud dengan menyambut panggilan Allah adalah, atau di antara ketaatan kita adalah as-shalah. Adalah salat. Kam fiha min qurrati ainin wa rahati balin wa sukunin liqalbil mu'min. Betapa salat itu menjadi penyejuk mata, menjadi penenang jiwa, menjadi ketenangan hati seorang mukmin. Jadi salat itu adalah sumber ketenangan orang beriman. Jadi salat itu healing bagi hati-hati orang beriman. Hati yang sakit itu butuh salat untuk healing. Anak sekarang healing bukan salat. Healing jalan-jalan, healing touring, healing macet-macetan di puncak, healing macet-macetan di mana. Padahal healingnya seorang mukmin adalah salat. Ya, lucu kalau misalnya Gen Z bilang, aduh gue butuh healing nih gitu. Padahal nggak pernah salat. Kuncinya di salat gitu loh. Gue butuh healing nih, touring kemana yuk? Misalnya ada orang caption begitu. Kita balas aja, salat. Kuncinya adalah salat. Mungkin karena kita nggak pernah salat, kita jarang salat. Makanya sakit hati kita, jiwa kita rusak. Orang yang rata-rata butuh healing adalah orang yang nggak pernah menikmati ibadahnya. Ini mungkin poin menohok nih. Tapi orang yang butuh healing adalah orang yang sebenarnya tidak pernah menikmati ibadahnya. Terutama salatnya. Makanya kata Nabi SAW, qala Nabiyuna SAW, yang beliau memerintahkan Bilal untuk qomat. Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah. Ayo kita laksanakan salat wahai Bilal, fa'arihna bis salah. Tenangkan kami dengan salat. Jadi Nabi itu menenangkan hatinya dengan cara salat. Jadi ketenangan hati Nabi SAW didapatkan dari salat. Begitu pula kalau kita mau mencontoh, harusnya kita mendapatkan poin itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan hati, coba deh penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haditsil akhar, di hadis yang lain, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Telah dijadikan salat itu sebagai qurratu aini, sebagai penyejuk mataku. Jadi salat telah dijadikan sebagai penyejuk mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya adalah salat telah dijadikan penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman. Karena kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi salat ini bukan beban. Salat ini bukan beban. Jangan sampai kita jadikan panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai beban. Karena kalau mau mencari ketenangan hidup, ya penuhi panggilan Allah. Mungkin ada kejadian lucu kalau misalnya ada orang di kantor pusing sama kerjaan, terus dia bilang, aduh gue stres nih, butuh liburan. Sambil azan terdengar gitu, Allah panggil hayya 'alas shalah, terus dia bilang gitu, aduh gue butuh rehat, gue butuh libur, gue butuh segala macam. Padahal itu azan tuh. Rehat dia harusnya apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia penuhi panggilan Allah lalu salat, selesai rehat dia. Maka itu rehatnya. Masya Allah, ternyata waktu salat ini berada di jam-jam kita butuh rehat. Contoh zuhur. Itu kan jam istirahat. Dan orang-orang di jam tersebut itu mau rehat dia. Dan Allah berikan rehatnya, yaitu salat. Berikutnya setelah mumet di siang hari dan segala macam, pusing segala macam, Allah kasih lagi asar. Setelah penatnya dunia kerja, macet-macetan di Jakarta, Allah berikan maghrib. Allah kasih jeda untuk ngopi, makan malam dan lain-lain. Setelah itu sebelum tidur Allah kasih ketenangan agar tidurnya lebih tenang. Allah kasih isya. Barulah kita bisa tidur dengan tenang. Setelah tidur tenang, Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali ke dunia. Sebelum memulai dunia, Allah tenangkan hati kita dengan salat subuh. Bagaimana Allah menenangkan hati seorang hamba dengan salat? Dan banyak di antara kita berpikir, aduh beban banget, kenapa harus 5 sih gitu.
Padahal itu semua kunci ketenangannya. Kalau dia lihat-lihat semua waktu sholat itu, waktu rehat gitu. Waktu tenang. Maka termasuk kayak maghrib ke isya itu, jaraknya dekat itu sebenarnya waktu dia tenang buat santai pada maghrib menuju isya itu. Ya, dia bisa mau ngopi, mau makan malam dan seterusnya. Setelah itu baru isya. Karena orang itu ada pikiran gini, kadang kita tuh di rumah kayak belum tenang kalau belum sholat isya gitu. Belum bisa tidur kalau belum sholat isya. Tapi setelah sholat isya, rasanya tenang gitu. Cobain misalnya kalau lagi santai harinya gitu, lagi nggak ada kegiatan, sholat isya tepat waktu, abis isya tidur deh. Itu tidur ternyenyak mungkin, tertenang yang bisa kita rasakan. Cuma kan mustahil kita dapat itu gitu. Karena kehidupan kita ini berjalan sampai tengah malam, agak sulit. Padahal ketenangan itu ada di situ. Dan kuncinya tadi sudah kita sebutkan bagaimana sholat menjadi ketenangan. Jadi ingat tentang perkataan para sahabat tentang laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada yang menenangkan mataku kecuali tidak ada yang menenangkan mata seorang beriman kecuali dia melihat anak istrinya itu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ketenangan mata kita itu ketika melihat kita sendiri taat, keluarga kita juga taat. Itu kuncinya. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah wa huwa yu'addidu a'mal al-abrar. Ya, di sini Ibnu Qayyim ngedikte amalan orang-orang soleh. Ajib, ini panjang nih dari pagi sampai malam disebutkan. Jadi gimana orang-orang soleh itu beribadah, didikte sama Ibnu Qayyim. Silakan kita tandain. Kalau waktu itu kita bahas tentang buku yang sholatnya, bacanya ini dan segala macam itu, Ibnu Qayyim pernah nyontoin, tapi ibadahnya aja, nggak detail. Jadi kasih ibadahnya itu begini, habis itu begini. Ini diantaranya. Beliau bilang gini, فَأَوَّلُ مَا يَسْتَيْكِضُ أَحَدُهُمْ مِنْ مَنَامِهِ. Mulai dari bangun tidur. Pertama, mulai dari bangun tidur. يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِهِ الْقِيَامُ إِلَى الْوُضُوءِ. Di hatinya langsung terbesit untuk bangun dan wudu. Orang beriman tuh gitu. Jadi bangun-bangun di hatinya itu langsung terbesit buat wudu. Nggak duduk dulu terus buka IG dulu gitu. Rata-rata kita gitu, begitu bangun bentar ngumpulin nyawa. Tapi ngumpulin nyawa bisa buka story itu. Ngumpulin nyawanya. Tapi orang-orang yang ahlul bir, a'malul abrar, orang-orang yang abrar, itu dia ketika bangun langsung geraknya wudu. Terus apa? Wassalah kama amarahullah. Lalu dia langsung melaksanakan salat. Fa idza adda fardha waqtihi, kalau sudah menyelesaikan salat, sudah selesai, ishtaghala bittilawati wal adhkar ila hin tatlu'us syams. Lalu dia menyibukkan dirinya untuk tilawah dan berzikir. Zikir pagi. Dia tilawah, zikir pagi sampai terbitnya matahari. Fayarka'ud duha. Lalu dia melaksanakan salat duha. Atau sebelum itu dia melaksanakan salat apa? Syuruk, salat isyraq. Maka di sini berarti gambaran bagaimana al-abrar itu beribadah. Jadi ba'da subuh itu agendanya bukan ba'da subuh selimutan lagi, tidur lagi gitu. Tapi dia melanjutkan tilawah, sibukkan zikir, lalu dia salat duha. Tsumma dzahaba ila ma aqamahu Allahu fihi minal asbab. Kemudian dia lanjutkan aktivitas dia yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Kerja itu maknanya di situ. Kerja kah, sekolah kah, apakah? Semua kayak aktivitas kita. Jadi orang soleh tuh enggak begitu duha sholat lagi sampai zuhur. Enggak, aktivitas juga gitu. Jangan orang soleh itu berarti kerjaannya sholat mulu kali ya. Enggak juga. Dia juga beraktivitas. Jedaknya fa idza hadara fardhu zuhri, kalau sudah masuk waktu zuhur, badara ila tatahhuri was'yi ila as-saffil awal minal masjid. Kalau sudah masuk waktu zuhur, dia langsung bersegera mensucikan dirinya dan langsung berusaha masuk ke saf pertama di masjid. Begitulah kira-kira ciri-cirinya. Fa'adda faridatahu kama umir. Lalu dia laksanakan salat zuhur sebagaimana diperintahkan. Mukammilan laha bi syara'itiha. Menyempurnakan salatnya dengan memenuhi syarat-syarat sahnya. Wa arkaniha, rukun-rukunnya. Wa sunaniha wa haqa'iqihal batinah. Lalu memenuhi hak-hak batinnya. Apa hak-hak batin salat? Apa hak-hak batin salat? Jawabannya disebutkan. Minal khusyu'i wal muraqabati wal huduri baina yaday rabbi. Jadi hak-hak batin salat adalah khusyuk. Dan khusyuk itu maknanya menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk, kita lagi beribadah kepada Allah dan kita posisinya tunduk, tidak sombong. Wal muraqabah apa? Merasa diawasi. Jadi salatnya itu ya pasti benar orang merasa diawasi. Kayak orang misalnya lagi dites salatnya pasti dibener-benerin salatnya.
Terus wal huduri baina yaday Rabb. Dia merasa hadir di antara Allah Subhanahu wa taala. Atau seolah dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Fayansarifu minas salati wa qad assarat fi qalbihi wa badanihi wa sa'iri ahwalihi atharan tabdu ala safahatihi wa lisanihi wa jawarih. Allah. Dan ketika dia bubar setelah salat, selesai salatnya, qad assarat fi qalbihi, telah membekas bekas salatnya itu di hatinya, di badannya, di setiap kegiatannya, yang nampak sekali dalam setiap gerak-geriknya, mulai dari lisannya, mulai dari seluruh anggota badannya, itu terlihat dampak dari salatnya. Itu makna dari ayat apa? Allah SWT mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu efek dari salat. Dan itu dampak harusnya terjadi pada setiap salat orang beriman, terutama al-abrar. Jadi dari perkataannya habis salat itu beda sama orang yang belum salat. Kalau kita kayaknya susah dibedakan perkataan orang ba'da salat sama belum salat, sama aja gitu loh. Jadi susah dibedain, ngomongnya gitu-gitu aja. Padahal al-abrar itu berefek pada setiap perbuatannya. Terus wa yajidu thamarataha fi qalbihi. Fi qalbihi berarti dia mendapatkan buah dari salatnya itu di hatinya. Minal inabati ila daril khulud. Hatinya itu sudah mulai ingin kembali kepada tempat yang kekal, yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur. Dan dia merasa asing di dunia yang sementara ini. Wa qillatit takalubi wal hirsi 'ala dunya wa ajiliha. Dan dia tidak lagi tidak lagi semangat, tidak lagi memiliki ambisi, maknanya itu. Tidak lagi memiliki ambisi dalam urusan dunianya. Jadi di sini berarti menjelaskan orang itu kalau sudah dampaknya sampai ke hatinya, jadi hatinya mulai condong untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi sibuk pada ambisi-ambisi duniawinya. Tapi dia tahu semua yang dia kerjakan efeknya harus dibawa pulang gitu. Jadi kalau ba'da salat zuhur, dia kerja, dia mikir, pokoknya kerjaan saya ini harus menghasilkan pahala yang akan saya bawa pulang gitu. Bawa pulang tuh maksudnya ke akhirat. Orang kalau misalnya sudah pikirannya pulang ke akhirat, semua kegiatannya itu dibawa ke sana. Jadi gimana semua yang saya kerjakan, ada yang saya bawa ketika saya pulang. Terus di sini disebutkan apa? Waqad nahathu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Tadi yang kita sebutkan, salatnya telah mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Wa habbabat ilaihi liqa Allah. Allah buat dia cinta dengan pertemuan dengannya. Kita pengen cepat-cepat, kalau antum lihat hadis ya Allah SWT, Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang cinta pertemuan dengan Allah SWT, maka Allah akan cinta bertemu dengan dia. Nah, kita ini udah siap belum bertemu dengan Allah SWT? Kadang-kadang pertanyaan ini tuh kayak, aduh belum siap, aduh takut ini, aduh ini, gitu kan. Tapi orang yang rasa cintanya ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah SWT, mungkin gak ada lagi pikiran itu kayak kita gitu. Mungkin kita belum ada di derajat al-abrar yang mungkin kecintaannya ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini disebutkan apa? Wa naffarathu min kulli qati'in yaqta'uhu 'anillah. Lalu dia berusaha lari, pergi dari apa-apa yang bisa memutuskan koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan meninggalkan segala hal yang bisa memutus interaksi dia dengan Allah. Dengan makna lain, dia akan meninggalkan segala perbuatan yang bisa membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang hatinya Allah lapangkan dengan bentuk ibadahnya. Ana kutip perkataan Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad juga, kullama kanatil mahabbatu aqwa wa ashad, kana as-sadru afsah wa ashrah. Ajib ini perkataan ini. Kullama kanatil mahabbatu aqwa wa ashad. Selama hati kita itu terus meningkat dan terus bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kana as-sadru afsah wa ashrah. Maka dada kita semakin lapang dan tenang. Semakin bertambah cinta, semakin lapang dada. Semakin kuat rasa cinta kita kepada Allah, semakin dilapangkan dadanya. Berarti kecondongan kita untuk kembali kepada Allah itu berdasarkan pada al-mahabbah di sini. Rasa cinta yang harus ditumbuhkan di dalam ibadah. Nah, ada perkataan dari Syekh bin Baz yang saya kutip juga di sini, bahwa beliau bilang gini, ar-rahatul haqiqiyatu rahatul qulub wad-dhamair wa syauquha ila Allah wa ridaha. Jadi yang beliau bilang adalah ketenangan hakiki adalah ketenangan hati dan jiwa. Lalu kerinduan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala.
itu tenang yang hakiki. Maka itulah sebab yang keempat, yaitu al-inabatu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sebab yang kelima, as-sababul khamis, sebab yang kelima adalah dawamu dzikrillahi azza wa jal, mendawamkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau terjemahan lainnya apa? Selalu mengingat Allah. Mendawamkan zikir kepada Allah, makna lainnya adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna mudawamatal abdi ala dzikrillahi subhanahu wa ta'ala, inna mudawamatil abdi ala dzikrillahi subhanahu wa ta'ala min a'zamil asbabi linaili tuma'ninatil qalb. Kata penulis, sesungguhnya seorang hamba yang mendawamkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau makna lainnya apa? Seorang hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, min a'zamil asbabi, itu merupakan sebab yang paling agung, linaili tuma'ninatil qalb, untuk meraih ketenangan hati. Jadi mengingat Allah itu adalah sebab ketenangan hati. Warahatun nafsi. Sebenarnya ini harokatnya apa coba? Linaili tuma'ninatil qalbi, terus warahatu atau warahati? Ayo, i'rabnya apa? Linaili tuma'ninatil qalbi warahatin nafs. Dia ataf sama sebelumnya. Dia mudhafun alaih, ma'tuf kayak sebelumnya. Warahatin nafsi wa zawalil hammi. Udah dibocorin juga di berikutnya. Wa zawalil hammi wal ghammi. Jadi harokatnya adalah warahatin nafsi, yaitu rehat, ketenangan jiwa. Wa zawalil hammi wal ghammi, yaitu hilangnya kegalauan, hilangnya segala kesedihan. Ham itu galau, gham itu bisa terjemahkan kesedihan. Bal la tukshafu kurbatun wala tazulu shiddatun illa bidzikrillah. Tidak akan hilang masalah, tidak akan hilang kesulitan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah dan segala kesulitan itu bisa tukshaf, hilang dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wasidqil iltijai ilaih, dan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ini ayat terkenal, bahwa penyandaran mengingat Allah value-nya adalah ketenangan hati. Allah bilang, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman yang hatinya itu tenang dengan mengingat Allah. Jadi hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Walaupun makna bidzikrillah di situ ada tafsiran yang hanya dengan membaca Al-Qur'an hati kita menjadi tenang. Kenapa zikrullah diterjemahkan membaca Al-Qur'an? Karena Nabi bilang, Al-Qur'anu afdalu dzikri, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah sebaik-baik zikir. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini jelas bahwa ternyata yang menenangkan hati kita adalah mengingat Allah, zikir. Jadi zikir itu maknanya mengingat. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam As-Sa'di, beliau bilang, yazulu qalaquha wattirabuha wa tahduruha, disebutkan bahwa akan hilang qalaquha. Mana qalaq? Qalaq bukan yang di bulan Ramadan itu ya. Qalaq itu artinya sama kayak ham, yaitu kegalauan. Jadi kegundahan. Yazulu qalaquha, dengan ayat ini tuh jelas bahwa ternyata dengan mengingat Allah akan hilang kegalauan kita, wattirabuha, kegelisahan hati kita. Ini dan mengarahkan kita kepada kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. Ini ayat ini sebenarnya dalil yang udah cukup kalau kita bahas ayat ini doang, selesai udah sebab yang kelima, karena intinya di situ. Intinya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalilnya. Fayan baghilil abdin nasihi li nafsi an yuktsira min dzikrillah azza wa jalla. Maka hendaknya seorang hamba yang ingin memperbaiki kualitas jiwanya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ahwalihi kulliha, pada setiap keadaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang
Banyak disuruh tuh dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian kepadanya bukratan wa asila, pagi dan petang. Jadi dan bertasbihlah, berzikirlah kalian kepada Allah pagi dan petang. Ini perintah dari Allah. Dan kalau zikir yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kalau berzikir ngebayangin wajah Walid gitu. Ini kamu berzikir sana bayangkan wajah Walid gitu. Nah ini aneh. Jadi berzikir tuh ingat Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu baru disebut sebagai zikir. Zikir itu tidak mesti kayak hilang ingatan gitu, hilang kesadaran. Banyak orang berpikir zikir paling tinggi derajatnya adalah makom zikir tertinggi adalah saat hilang kesadaran katanya. Kalau kita zikir itu sudah hilang kesadaran itu makom tertinggi. Itu gila namanya. Ya, itu nggak ada makom tertinggi. Makanya ada saking tingginya zikir seseorang kepada Allah, saking tingginya cinta seseorang pada Allah, dia jadi gila katanya. Makanya banyak orang gila jadi wali. Ini musibah ini. Ini yang seperti harus dijelaskan bahwa ini kebodohan umat. Bagaimana kita bisa menisbatkan kewalian kepada orang yang telah lenyap akalnya? Mustahil. Jadi jangan sampai kita katakan semakin cinta, semakin tinggi zikir kita kepada Allah akan lenyap akal kita. Mustahil. Allah nggak mungkin membuat hina seseorang dengan cara berzikir kepadanya. Jadi jangan katakan bahwa makam tertinggi zikir adalah dengan menghilangkan akal. Nggak boleh. Ya zikir biasa aja, nggak perlu sampai membuat kita kayak hilang kesadaran sambil joget, kan makin muter-muter itu semakin khusyuk itu. Semakin zikir makin geleng-geleng kayak semakin bagus. Enggak juga. Dan zikir itu pakai adab. Zikir itu pakai adab. Jangan sampai kita menyebut nama Allah namun seolah-olah kayak menghinanya. Ini kadang-kadang dipermainkan zikir itu. La ilaha illallah sambil digoyang-goyangin atau sambil dijeda-jedain. La ilaha illallah. Illallah gitu-gitu kan. La ilaha illallah, lama-lama udah kesekian illallahnya doang yang kedengaran. Illallah. Mana la ilahnya itu? Ya, ini kan bahaya nih. Jadi kalau zikir seperti ini tentu harus diperbaiki, bahwa esensi zikir itu bukan yang hanya terucap namun juga yang sampai membuat kita itu merasa sedang berkomunikasi dengan Allah dan merasa kita itu diawasi olehnya. Berikutnya, wadiddu dzikri, lawannya zikir adalah al-ghaflah. Lawannya zikir adalah ghaflah, yaitu lalai. Wa hiya zulmatun takunu fil qalb. Lalai itu yang bikin kegelapan di hati kita. Wa wahsyatun takunu fis sadr. Nah, makanya tadi saya bilang uns itu artinya jinak, karena wahsyah itu artinya buas. Jadi ghaflah itu adalah kebuasan pada jiwa seseorang. Wa nakadun yakunu fil aish. Ini adalah merupakan gangguan atau beban pada kehidupan seseorang. Jadi orang yang lalai itu beban di dalam kehidupan. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti perbandingan orang yang hidup dengan mati. Jadi yang zikir itu hidup dan yang enggak zikir mati. Saking dahsyatnya keutamaan harus terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Fadzikru qurratu ain lidzakir. Zikir itu merupakan ketenangan bagi orang yang berzikir. Wa rahatun libalihi, ketenangan untuk jiwanya. Wa ajrun wafirun mudha'afun yalqahu yaumal qiyamah. Dan zikir merupakan ibadah yang menghasilkan pahala yang wafir, berlimpah, mudha'af, berlipat. Nah, terjemahannya yalqahu yaumal qiyamah, yang akan mereka jumpai, yang akan dijumpai nanti di hari kiamat. Jadi zikir adalah ibadah yang menghasilkan ajar, pahala, wafir, berlimpah, mudha'af, berlipat. Jadi wafir itu berlimpah, mudha'af itu berlipat. Saat nanti kita temui di hari kiamat. Wa fihi minal awaidil hamidah wal manafi'il adidah allati ta'udu 'alal 'abdi fid dunya wal akhirah. Ini merupakan perbuatan yang terpuji, kemanfaatan yang tak terhitung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya di dunia dan akhirat. Wa ammal ghaflatu, adapun kelalaian, fawahsyatun fis sadr, kebuasan di jiwa kita. Wastijlabun lil humumi wal ghumum, sebab kita merasakan resah dan gundah. Jadi sebab kita merasakan resah dan gundah adalah tadi lawannya ayat tadi, allazi bidzikrillah tatmainnul qulub, berarti kalau tidak mengingat Allah tidak tenang hati kita, penuh dengan kegundahan. Berikutnya, waqad fassala al-Imam Ibnu Al-Qayyim fi muqaddimati kitabih. Imam Ibnu Al-Qayyim itu punya kitab sendiri yang menjelaskan secara khusus tentang ini di dalam satu babnya di kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Al-Wabilus Shayyib tebal juga kitabnya. Dan Al-Wabilus Shayyib punya Ibnu Al-Qayyim ini membahas tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir kepada Allah. Dibahaslah fawaiduz zikr.
keutamaan berzikir. Wa dzakara anna lidzikri mi'ata faidah. Beliau sebut di kitab itu, di Al-Wabilus Shayyib, ada 100 faidah dari berzikir. Wa addada minha ma yazidu ala 70 faidah. Kalau kita lihat di situ, kalau kita hitung gitu, kita lihat, kita rangkum, kita ringkas, itu tidak kurang dari 70. Jadi 100 itu kalau misalnya dijabarkan gitu. Tapi kalau misalnya dihitung secara ringkas 70-an ke atas, tidak kurang dari itu. Allah, berarti kan keutamaannya kalau dibahas tuh 70 keutamaan zikir doang baru muqaddimah itu. Muqaddimah kan ini di muqaddimahnya, fi muqaddimati kitabihi. Di muqaddimah kitab Al-Wabilus Shayyib itu udah disebutkan 100 faidah zikir. Jadi kalau kita ngaji kitab ini, baru muqaddimahnya itu udah nemu 100. Ini berarti catatan kita udah penuh di muqaddimahnya para ulama. Wa dzikrullahi azza wa jalla huwa khairu ma syughilat bihil awqatu wa surifat fihil anfasu wa umdiyat fihis sa'atu. Jadi kata penulis, dan mengingat Allah, tazikir kepada Allah merupakan sebaik-baik menyibukkan waktu, sebaik-baik kesibukan. Wa surifat fihil anfas, dan sebaik-baik kecondongan jiwa kita. Wa umdiyat fihis sa'at, dan sebaik-baik menghabiskan waktu kita. Jadi kalau mau menghabiskan waktu, yang terbaik adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihi tatma'innu qulubul mu'minin, dengannya tenang hati orang-orang beriman. Wa taskunu nufusuhum, dan tenang jiwa-jiwa mereka. Wa ya'zumu yaqinuhum, semakin membesar keyakinan mereka. Wa yazdadu imanuhum, dan bertambah keimanan mereka. Itu berarti merupakan keutamaan zikir yang disebutkan sebagian di sini, bahwa itu menenangkan hati, menenangkan jiwa, lalu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa unwanus sa'adah. Dia itu unwan kan artinya judul ya. Jadi dia itu bagian dari sumber kebahagiaan. Jadi zikir itu adalah sumber kebahagiaan. Wasabilul falahi fid dunya wal akhirah. Dan dia adalah merupakan cara untuk sukses dunia dan akhirat. Cara sukses dunia dan akhirat. Bal inna kulla khairin wa sa'adatin wa unsin wa rahatin wa tuma'ninatin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun ala tahqiqi dzikrillahi azza wa jalla. Disebutkan, akan tetapi segala kebaikan, segala kebahagiaan, segala ketenangan di dunia dan akhirat itu hanya bisa diraih dengan mewujudkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan zikir kita mendapatkan semua itu, kebahagiaan, ketenangan yang kita sebutkan tadi. Itu caranya hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya bukan berzikir tuh menyebutkan tiba-tiba dapat gitu loh. Kayak sekarang banyak orang dikit-dikit zikir untuk meraih sesuatu. Kalau mau dapat mobil itu zikir aja, selawatin aja misalnya. Kerja maksudnya, tetap kerja, jangan zikir doang gitu. Walaupun kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak ada ikhtiarnya percuma gitu loh. Jangan sampai kita didik umat itu seolah-olah dengan diam lalu berzikir dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Dia kalau mau makan dengan zikir nggak akan kenyang. Nah ini harus diajarkan kepada umat. Maksudnya adalah dengan kalian berzikir, kalian akan dimudahkan untuk melangkah mencari apa yang kalian cari. Itu maksudnya. Jadi jangan mengatakan zikir ini menyebabkan kita dapat ini, zikir ini mendapatkan ini. Ada buku misalnya isinya zikir dan khasiatnya. Zikir khasiatnya ini, zikir. Kenapa harus bikin khasiat gitu loh? Udah berzikir tuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pengen feedbacknya. Jangan cari feedback dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti kasih. Wa huwa ruhul qulubi wa hayatuha. Zikir itu adalah ruhnya hati dan kehidupan hati kita. Wa sababu nama'iha wa quwwatiha. Sebab hati kita itu semakin berkembang dan semakin kuat. Wa yatarattabu alaihi minal ujuril azimah, dan menghasilkan pahala-pahala yang besar. Wal khairatil amimah fid dunya wal akhirah ma la yuhsi addahu illallah azza wa jalla. Dan mendapatkan kebaikan yang berlimpah yang tidak bisa dihitung kecuali yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi pahala zikir ini besar sebab terkadang memang terasa ringan namun berat. Contoh misalnya zikir yang kita tahu itu kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Yang mana Nabi bilang ada dua kalimat, dua zikir yang ringan diucapkan oleh lisan namun berat di timbangan. Namun ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir ini doang nih, mungkin terkesan doang ini. Tapi ini ternyata kalimat yang ringan ini nanti akan memberatkan timbangan kita di akhirat, dan kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cari zikir yang lain.
Zikir-zikir yang ada saja keutamaan sudah sangat besar, apalagi ngapain kita nyari-nyari zikir yang lain. Contoh misalnya zikir menyebutkan nama Allah 1000 kali. Menyebutkan Asmaul Husna bolak-balik. Nah, ini kan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak ada hadis dari Nabi sebutkan nama Allah 1000 kali maka kalian telah berzikir. Enggak ada. Maka definisi seperti ini diluruskan dengan zikir-zikir al-adhkarul ma'surah inda Nabi SAW. Zikir yang memang termaktub dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Walihada qala Allah azza wa jalla li nabiyhi, ya, oleh karenanya Allah SWT berfirman kepada nabinya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ini ayat sedih sebenarnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka ya Muhammad bima yaqulun. Sungguh sebenarnya kami itu mengetahui, kata Allah, kami itu mengetahui dadamu jadi sesak wahai Muhammad gara-gara perkataan mereka orang-orang Quraisy. Jadi Allah tuh bilang bahwa Muhammad kami tahu dada kamu jadi sesak, jadi sempit gara-gara perkataan orang-orang Quraisy yang mendustakan dakwahmu, yang menghinamu, yang mencela dakwahmu gitu kan. Fasabbih bihamdi rabbika. Apa solusinya? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kalian, bertasbih wahai Muhammad dengan memuji Tuhanmu. Maksudnya adalah berzikirlah wahai Muhammad, wa kun minas sajidin, dan jadilah orang yang bersujud. Maksudnya apa? Salat. Jadi solusi saat dada kita sesak, sempit karena hujatan sana dan sini, masalah sana dan sini, solusinya dua. Zikir, salat. Zikir, salat. Jadi kalau lagi banyak hujatan, orang nih kalau lagi banyak dihujat itu bukan klarifikasi gitu loh. Bukan klarifikasi. Orang kalau lagi banyak dihujat itu langsung dia berzikir kepada Allah SWT, beristighfar, salat, itu menenangkan hatinya dan menjadi solusi. Orang zaman sekarang dihujat bikin konferensi pers. Orang zaman sekarang lagi ada aib apa bikin ditayangin di TV dan segala macam. Bukan begitu cara sikap orang-orang beriman. Qala al-allamah as-Sa'di, al-Imam as-Sa'di saat menafsirkan ayat ini, aksir min zikrillahi wa tasbihi wa tahmidihi wa wassalah. Jadi perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid dan perbanyak salat. Fa inna dzalika yuwassi'us sadra. Karena itu semua bisa melapangkan dada, wa yashrahuhu, dan bisa menenangkannya, wa yu'inuka ala umurik, dan bisa menolong kamu atau memudahkan urusanmu. Jadi ini berarti faidah dari memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, salat adalah efeknya melapangkan dada, lalu juga menenangkan hidup kita, lalu menolong segala urusan kita. Makanya kenapa para nabi itu saat lagi banyak masalah yang mereka lakukan berzikir. Contoh misalnya Nabi Yunus. Saat ditelan oleh ikan yang besar itu, apa yang Nabi Yunus lakukan? Kan nggak ngeluh Nabi Yunus, nggak marah-marah, ya Allah tolong begini atau segala macam, nggak ada. Tapi Nabi Yunus berzikir dengan mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu zikir kan gitu. Itu zikir di mana saat kesulitan dia tahu apa yang harus dilakukan untuk memberikan solusi pada kesulitan dan masalahnya, yaitu berzikir. Itu harus kita lakukan. Dulu zikir ini, zikir Nabi Yunus itu sering anak pakai ketika lagi ngerjain ujian. Kalau lagi belajar, lagi ujian, soalnya nih Allah susah banget ini soal. Gimana cara jawabnya? Ana baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nanti setelah itu seolah-olah langsung ingat di kepala, oh ini ternyata maksudnya. Oh ini maksudnya. Dulu ana ingat pas masuk Lipia itu, soal pertama kali sistem yang baru. Susah soalnya, 100 soal baru dan ana saat itu tidak sesuai dengan apa yang ana pelajari. Ana belajar apa yang keluar apa. Udah ana tawakal aja. Sambil baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. A. La ilaha illa anta subhanaka. C. Gitu. La ilaha illa anta. Udah berzikir, kita minta tolong, apalagi tawakal aja. Dan ternyata di titik tawakal itu Allah tahu nih hamba udah nyerah gitu. Ana masuk GPA itu 2 kali tes. Yang pertama gagal, yang kedua keterima. Yang pertama sombong dengan keilmuan. Ana yakin udah belajar segala macam, gampang lah tesnya. Ternyata susah, gagal. Yang kedua ana tawakal. Udah tawakal, kita kembali kepada Allah sambil berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kerjain. Ana bilang kayaknya enggak keterima. Nyerah ana. Soalnya susah. Ternyata justru yang kedua ini yang keterima. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah berzikir, mengingat kepada Allah lalu nyerah, itu makna al-inabah lalu makna zikrullah, dua-duanya Allah kasih solusinya. Allah kasih yang kita sedang butuhkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kita untuk mendapatkan lapangnya dada, tenangnya hati, nyamannya hidup, mudahnya urusan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.